Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi broadcasting SMK Negeri 1 Semarang. Kita berjumpa lagi di pembelajaran daring di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang pembagian kekuasaan tentang res politika, kali ini kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut tersebut, agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga pemegang kekuasaan. Di Indonesia, mekanisme pembagian kekuasaan diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, apa itu pembagian kekuasaan secara horizontal? Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi dari lembaga-lembaga tertentu, contohnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan secara horizontal dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat setelah mengalami perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kini menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu yang pertama ada kekuasaan konstitutif. Apa itu kekuasaan konstitutif? Kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ya, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Nah, kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagai mana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, yang keempat adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif biasanya disebut dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang adil. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Nah, kekuasaan eksaminatif atau inspektif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Oke, kemudian kekuasaan yang terakhir, yang keenam, yaitu kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan moneter? Kekuasaan moneter itu adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, sistem pemeliharaan kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Oke, itu pembagian kekuasaan secara horizontal yang ada di pemerintahan pusat ya. Nah, sekarang pembagian kekuasaan secara horizontal di pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkat pemerintah daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara lain pemerintah daerah, yang dimana pemerintah daerah ini ada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, yaitu gubernur, wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota, yaitu bupati, wakil bupati, atau wali kota, atau wakil wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, itu adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Kemudian sekarang ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal itu adalah merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten. Nah, pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi pembagian dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahannya. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom, yaitu provinsi atau kabupaten dan kota, untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Nah, tapi kecuali untuk urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan masalah fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalin otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Seperti itulah pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Materi hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Kita sambung di materi berikutnya. Saya Muhammad Jackson.